kabarnya Bang Anas? Alhamdulillah sehat. Siap. Karena Bang Anas ini ya teman-teman aktif di media sosial ya, dan juga beliau juga disebut pengamat pendidikan ya. Apalagi beliau ini aktif mengajar ya. Otomatis dari segi pendidikan Bang Anas ini luar biasa, ya kan? Ya. Udah dosen juga, aktif di berbagai kampus ya. Ya karena udah S2. Udah dua. Siap. Gini Bang Anas, kemarin itu di media sosial itu dihebohkan ya, Sri Mulyani ya, dia dihebohkan tuh sampai berbagai aktivis, pengamat dan sebagainya mengomentari terhadap perkataan beliau. Pas statement itu dikeluarkan, habis itu ada yang mengatakan dari pemerintah itu AI katanya. Saya menyinggung diri sedikit pendidikan nih. Ini menurut Bang Anas sebagai pengamat pendidik ya, pendidikan itu gimana sih pendidikan, konsep dari pendidikan di Indonesia ini Bang Anas? Pengamatan terkait dengan pendidikan ya. Karena pendidikan ini sangat penting bagi kita. Bahkan dalam perspektif Islam itu sangat ditegaskan. Pendidikan itu sangat dipentingkan dalam aspek kehidupan manusia. Bukan hanya saja di Islam, tapi di Islam pun diamatkan dalam konsep pendidikan. Tapi bagaimana ya kalau sekarang ini ya, seakan-akan pendidikan ini di latar belakang. Ya. Kalau kita melihat pemerintahan yang sekarang itu lebih memprioritaskan MBG. Ataupun dalam pemerintahan itu sekarang memprioritaskan DPR yang sekarang viral-viral ini. Karena sebagai wakil rakyat katanya, tapi rakyat tidak mewakilkan. Ya sebenarnya itu mewakili rakyat untuk membodohi. Siap. Ya. Terkait dengan pendidikan ini, mengomentari hal itu, siapa itu Menteri Keuangan Sri Mulyani, ada yang mengatakan AI kemarin itu. Ya saya tidak melihat itu AI ataupun non AI ya. Iya. Saya melihatnya pendidikan yang sekarang ini di latar belakangnya. Karena kita tanpa pendidikan, kita tidak bisa apa-apa. Pendidikan ini, kalau di Indonesia, waktu saya itu sekolah mulai tahun 2025, dengan perbedaan yang sekarang itu sangat beda. Pendidikan dulu itu sangat memprioritaskan karakter. Iya. Sehingga melahirkan anak-anak bangsa yang sekarang itu dalam melaksanakan, mengimplementasikan keindonesiaan, kebangsaan, dan juga nilai-nilai keislaman. Tapi kalau sekarang bagaimana? Tamatan SMA yang sekarang itu bisa kita lihat bersama ya. Itu pengamatan TikTok. Sehingga tidak mempunyai karakteritas di sana. Iya. Kita bisa menilai kurikulum yang dulu dengan yang sekarang. Sangat berbeda jauh. Sangat berbeda. Seandainya Menteri Pendidikan sekarang itu menerapkan kurikulum yang dulu, pasti adanya Indonesia ini akan cerah. Iya. Akan cerah dan juga kembali atau rekonstruksi lagi ke kurikulum yang dulu. Kayak seperti KTSP gitu ya. Nah, ya betul. Kayak gitu. Kenapa kok pendidikan sekarang itu di latar belakang? Ya, karena pemerintahan yang sekarang butuhnya duit. Betul. Ya. Karena kita itu, ya jangankan pemerintah, kita kalau dikasih duit 50.000 saja, itu sudah gimana ya? Reaksi kita itu gimana? Iya, betul. Apalagi 50 juta, 500 ribu, kemudian 500 juta. Bagaimana reaksi kita? Iya, betul. Sehingga kita terpengaruh sehingga tidak memikirkan masa depan bangsa ini. Betul. Karena begini ya, Kang Sipur. Lucu ya,
kita hidup di Indonesia ini lucu. Memang lucu banget, Bang Anas. Bang Anas bisa melihat dari segi pengamatan Bang Anas sendiri, ya, yang digaungkan Indonesia Emas 2045 dan juga digaungkan Indonesia itu berdaulat dan sejahtera, gitu kan, yang sekarang menjadi logo dalam HUT RI yang sekarang gitu, dengan berdaulat dan kesejahteraan rakyat. Artinya di sini dari segi pendidikan ya dari konsep yang diamati ya teman-teman sebagai pengamat sosial dan pendidikan dan pakar hukum dan sebagainya. Ini dari segi kurikulum saja itu tidak memadai untuk konsep karakteritas dalam kualitas pendidikannya. Ya. Ya kan? Kenapa saya bilang lucu tadi? Ya. Kita sebentar lagi untuk menuju Indonesia Emas. Tapi pendidikan di latar belakang. Iya. Anggaran di setiap sekolah ataupun setiap kampus-kampus sekarang ada efisiensi ya. Itu kebanyakan. Kebanyakan ya, bukan viral, bukan sepele itu, Iya, udah viral itu sekarang. Iya. Bahkan teman-teman mahasiswa itu di kalangan organisasi-organisasi itu sudah mengkritisi pemerintah. Tapi pemerintah itu tak peka sekarang tuh. Iya. Karena kenapa? Ya tadi duit. Seakan-akan duit itu, uang itu dituhankan oleh mereka. Iya. Kemudian dalam segi pendidikan ini ya, kalau tadi itu saya bilang lucu ya. Pertama tadi saya sudah bilang ya, karena butuh duit. Kemudian menuju Indonesia Emas. Indonesia ini menuju untuk membangun atau melahirkan generasi-generasi muda. Kalau pendidikannya sudah tidak direalisasikan dengan baik, bagaimana? Lebih memprioritaskan MBG. Iya. Ya. Anggaran MBG itu berapa? 335 triliun loh. Anggaran itu tidak ada regulasi. Iya, saya pun tidak sepakat ya Bang Anas. Ya, kalau kayak MBG nggak sepakatan saya kan ya. Iya, saya sendiri ya. Ya, itu orang lain ya nggak tahu. Tapi saya sendiri. Kalau dari segi pendidikan itu diutamakan MBG biar dari segi makan yang bergizi sehingga tumbuh pemikiran yang kreatif dan sebagainya, itu nggak masuk akal gitu. Bisa dikasih, itu kasih ke orang tuanya dana atau apa untuk mengetahui ya konsumsi yang orang tuanya minati dan bisa mendidik anaknya betul-betul. Artinya dari segi ini kan nggak sesuai, ditariklah dari segi penelitian gizinya dan sekian kan kemarin itu ada pendaftarannya gitu ya. Dan segi gizinya itu nggak masuk akal. Ada kasus di Kalbar ini itu dikasih kayak macam roti gitu ya, macam roti. Nah ya, macam roti. Pokoknya di sekolah Kota Pontianak ya. Itu ini kan Zipul kan dalam segi sosial ya. Iya. Sosial. Itu dikasih kayak seperti roti kan nggak wajar gitu Bang. Gizi itu enggak seperti itu gitu kan, makan bergizi itu kan. Kalau makan bergizi banyak makanan sayur, ikan yang bagus kan, seperti itu ya, telur dan sebagainya. Ada kemarin yang viral itu di media sosial, keracunan dari makan bergizi. Bagaimana? Itu yang ironis sekarang. Ironisnya kan nggak masuk akal. Lucu ya. Lucu. Ya, saya melihat dari itu MBG ini makan gratis nih. Makan namanya MBG ini kebanyakan makan bergizi ya. Kalau kita anggarkan kepada pendidikan bagaimana? Lah, sepakat ya. Kalau kita anggarkan dengan anggaran 335 triliun kita anggarkan kepada pendidikan, itu akan menimbulkan potensi besar kepada anak bangsa. Daripada kita berikan kepada anak-anak yang tidak ada manfaatnya. Ya, tadi studi kasusnya ada yang keracunan. Ada ya. Dan juga ada yang kemarin itu teman-teman bilang ada ulatnya.
daulatnya. Kira-kira seperti itu kan. Dan juga basi. Ya, sebenarnya pemerintah ini gini ya, tidak melihat langsung pada tempatnya, Ke lapangan. ke lapangannya. Paling dia itu melihat di kalangan kota saja, tidak melihat di kampung. Bagaimana sulitnya kita pendidikan di kampung itu. Saya orang kampung. Iya. Saya orang kampung. Ketika saya melihat pendidikan di kampung itu, menurut saya perspektif saya tidak sesuai. Sarana dan prasaranya tidak sesuai. Ya, yang digabungkan oleh pemerintah. Iya. Seakan-akan kita ini penerus bangsa, sedangkan bangsa tidak memberikan fasilitas yang penuh gitu ya. Banyak masih seperti sekolah-sekolah di luar sana, contoh di desa-desa ya. Iya. Itu banyak kekurangan dana gitu. Karena dan pemerintahan di daerah saja tidak mengurus cek ke lapangan gitu ya. Dengan sekolah-sekolah seperti itu tentu itu butuh pengawasan ketat gitu ya. Ya. Seandainya kita itu uang dengan anggaran tadi itu 335 triliun kita anggarkan kepada sekolah ataupun kepada instansi-instansi pendidikan, baik itu formal ataupun non formal, itu lebih baik. Lebih baik. Saya backgroundnya ini pesantren. Background saya ini pesantren. Saya selama di pesantren itu tidak makan gizi. Ya. Itu tetap cerdas kok. Kita bisa berpikir kritis. Ya. Sampai sekarang saya jarang makan siang gratis. Makan gizi gratis. Oke, bagaimana kita dapatkan dari pendidikan yang tidak makan gratis atau tidak makan siang gratis ini, makan gizi lah itu. Saya tetap badan tetap sehat, otak tetap. Nah, intinya pendidikan, fasilitasilah pendidikan ini. Karena saya pribadi ya, saya juga pendidikan, kuliah saya S1 sampai S2 ini pendidikan, melihat dari teman-teman yang tidak mampu di kuliah, padahal otaknya IQ dan IQ-nya itu mampu, dia tidak punya biaya. Sebenarnya pemerintah ini untuk memfasilitasi itu baik sebenarnya. Daripada kita buang anggaran itu kepada makan siang gratis, kita anggarkan kepada pendidikan. Sebenarnya saya minta ya sama pemerintah khususnya di Kalimantan Barat ini. Mungkin buat regulasi lain lah, menyimpang sedikit dari pemerintahan pusat. Jadi teman-teman ini nanti bisa dibuat edukasi juga kepada teman-teman yang mahasiswa untuk mengkritisi pemerintah yang ada di Kalimantan Barat. Karena saya melihat di kampung, apalagi di hulu ya, kita hidup di Pontianak ini kan, di Pontianak saja sudah tidak ada fasilitas yang sarana dan prasarana, apalagi di kampung kan gitu. Oh, di kampung lebih parah. Lebih parah. Dan juga ya, dari segi makanan tadi, banyak komentar-komentar yang jelek. Kan kita itu memilih antara komentarnya atau antara statement dari masyarakat. Lebih banyak mana statement memilih anggaran kepada pendidikan dan statement dari anggaran kepada MBG. Ternyata kebanyakan ke arah pendidikan kan. Soalnya kita kan diberikan, kalau di MBG itu kan kita diberikan di sekolah-sekolah. Orang tua itu mampu pastinya memberikan makanan kepada mereka. Masa orang tua tidak bisa memberikan makanan kepada mereka? Ya meskipun mereka itu tidak diberikan makanan yang gizi, tapi mereka tetap bergizi kok. Yang penting otaknya saja kan. Kira-kira seperti itu kan. Ya sebenarnya gimana ya, kata Rocky Gerung itu kan agak dungu yang saya siap. Dan ini lagi Mas Anas ya. Kan terkait ini saya sepakat ya. Kayak sekolah rakyat. Oh ya. Sekolah rakyat itu saya sepakat seperti itu. Apa ya?
sepakatan saya dari teman-teman di luar sana juga gitu kan, karena membantu yang tidak mampu bersekolah, yang tak bisa bayar SPP dan sebagainya, bisa sekolah di sekolah rakyat. rakyat gitu ya. Artinya juga membantu dan dikasih fasilitas dan menginap di sana. Itu juga bisa, saya sangat setuju di situ. Tapi kalau MBG tadi, ya itu saya pribadi saya kurang sepakat sih gitu ya. Kalau tanggapan Mas Anas terkait sekolah rakyat itu, khususnya di Kalimantan Barat ya, karena kemarin udah di cross check oleh juga bupati ya, juga dari segi sekda juga cek itu di lapangan, gedung-gedung untuk khusus sekolah rakyat ya, kemarin itu. Itu tanggapan Bang Anas gimana? Ya, terkait dari sekolah rakyat ini, saya sepakat ya, kalau dipresentasikan itu 100% sepakat. Ya. Karena itu bagian dari pendidikan juga. Iya, ya, karena ada ya teman-teman atau masyarakat yang lulusan SMA yang tidak kuliah, kemudian yang lulusan SMP ataupun setara MTS itu tidak melanjuti jenjangnya pendidikan. Itu bisa untuk masuk di sekolah rakyat ini, karena di sana itu akan dididik juga. Karena sekolah rakyat ini, ya saya setuju juga dengan pemerintahan pusat itu dengan adanya sekolah rakyat. Ya. Daripada kita buang-buang makanan itu kepada kepada teman-teman yang sekolah diberikan makanan siang gratis itu. Saya sepakat benar. Kemudian ini yang sering terjadi itu kan, biasanya gini ya, sekolah sekarang ini kan tidak diperhatikan mulai dari pemerintahan Jokowi, Presiden Joko Widodo itu kan. Sampai sekarang ini pendidikan tidak diperhatikan, khususnya di pesantren. Iya. Yang swasta lah ya. Yang swasta. Sehingga Menteri Agama itu kemarin yang rapat dengan bagian pejabat-pejabat, lain DPR, juga menteri-menteri kan. Menteri Agama itu bilang seperti ini. Jangan kita ini dilatar belakangi. Tentang kita ini sekolah swasta, madrasah, kita dilatar belakangi kan. Kita ini anak bangsa. Iya, berbangsa dengan dengan lambang Pancasila, berada di Indonesia dengan lambang merah putih bendera. Kita sekolah swasta itu jangan dilatar belakangi gitu. Kita anak bangsa juga. Seakan-akan ya Indonesia ini memilih atau memihak pada yang kaya. Iya. Kalau tidak kaya, dia tidak merekrut. Karena pendidikan ini tidak melihat antara ekonomi, potensi, dan standar, kemudian di bawah standar. Semuanya diratakan. Tidak ada bedanya. Kalau kita melihat sejarah dulu, pada zamannya siapa itu ya? Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu memerintah ini dalam konsep keislaman ya, melihat dari perspektif Islam ya. Sayyidina Umar itu ketika memimpin, beliau itu memprioritaskan pendidikan. Iya. Memprioritaskan pendidikan, sehingga bagaimana Al-Quran yang sekarang itu sampai sekarang ini, karena beliau itu memfasilitasi pendidikan. Al-Quran ini ya karena hasil musyawarah, hasil diskusi dengan Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sehingga menghasilkan Al-Quran yang sekarang ini. Itu bentuk pendidikannya dalam diskusi tersebut. Itu bentuk pendidikannya kepada sahabat-sahabat. Nah, sekarang bagaimana pemerintahan di Indonesia? Tidak ada diskusi, langsung dicetuskan, udah deal semua itu. Langsung dirumuskan ya, begitu saja. Tidak ada kita diskusi, tidak ada transparan.
Ya. langsung oleh mereka itu cetuskan di atas semua, sepakat semua itu. Tapi di bawah, Iya. bagaimana komentar yang di bawah, di kampung-kampung, di desa, kemudian di kabupaten, di kota, mereka meneriakkan, kenapa harus magang gratis? Kenapa harus pendidikan ini di latar belakang, apalagi di swasta? Iya. Ya lucu sih sebenarnya. Kita membangun karakteritas itu sulit. Kan kata kata tokoh Indonesia itu Ki Hajar Dewantara ya. Iya. Apa pendidikan? Bapak pendidikan itu. Pendidikan itu untuk membuat karakter, membangun karakteritas supaya menjadikan kualitas kita di zaman yang akan datang. Artinya membangun karakter ini supaya akhlakul karimah, kemudian adabiyah kita itu diprioritaskan dalam masyarakat, dan juga mengembangkan suatu negara, suatu republik yang sukses, yang melahirkan generasi-generasi emas. Itu tujuannya Ki Hajar Dewantara. Kalau kita melihat sekarang pendidikan di Indonesia bagaimana? DPR-nya kemarin sudah mengkritisi banyak. Seakan-akan itu kan memberikan pelajaran kepada kita, pada rakyatnya, yang dia yang mewakili rakyat. Kita tidak ada komentar pada mereka apa yang harus diberikan kepada pemerintahan pusat. Kan kita melewati DPR kan? Iya. Melewati DPR. Timbul-timbulnya mereka itu memberikan statement seperti itu, padahal tidak sesuai dengan mindset kita. Tiga, dia ada joget-joget kemarin. Itu kan memberikan edukasi kepada masyarakat, bahwasanya dia itu pendidikan seperti ini. Itulah DPR yang pendidikannya pada era Jokowi, pada era sekarang ini tidak memberikan edukasi yang baik. Enggak buradul yang sekarang. Maka kalau pendidikan ini diprioritaskan dengan melihat komentarnya Ki Haji Dewantara itu, memprioritaskan karakteritas dalam sebuah wadah dan pendidikan itu, saya yakin ke depannya Indonesia ini akan menjadikan negara yang bagus, negara yang maju. Kira-kira seperti itu ya. Iya, kan kalau dilihat dari sisi pendidikannya gitu kan, dari SD gitu ya, SD, SMP, sampai SMA, sampai jenjang perkuliahan, kan lepas kalau dibandingkan dengan negara lain ya, Jepang, Amerika, ya, Australia atau Jerman, gitu. Pendidikannya itu dari SD saja itu sudah membangun karakter ya. Apalagi di Jepang ada dosen saya, Profesor Dr. Sita, itu dia di fokus pendidikannya di Jepang ya. Karena di Jepang itu SD itu udah dibangunkan karakter, akhlak yang baik ya, dengan keterampilan ya, artinya segi psikomotoriknya, afektifnya dapat ya, walaupun kognitifnya setengah gitu ya. Kalau Indonesia ini kan SD, SMP, SMA itu ujian terus, sehingga keluarnya penuh dengan ujian ya. Kalau SMP itu kan sebenarnya udah diajarkan bagaimana kita menjadi keterampilannya, melibat keterampilan ya, menciptakan sesuatu bisa, apalagi SMA udah mengarah ke perusahaan dan sebagainya. Kalau di Indonesia kan ujian dulu, sehingga penuh dengan ujian, tantangan dengan ujian tersebut, wajar dengan penuh beban gitu ya. Kalau di Jepang itu tidak diajarkan karakter, kewirausahaan dan sebagainya, sehingga dari segi generasinya itu bagus, berkualitas ya, nggak cepat baper gitu ya. Kalau kita teman-teman itu nggak cepat baper karena kan diajarkan itu, sehingga kritis ya. Terkait itu tadi ya, pendidikan yang ada di Indonesia itu,
kalau kita bandingkan dengan negara-negara tetangga. Hmm. Beda jauh ya. Karena kita melihat pendidikan di sana itu, ya, Kang Sibul sudah sampaikan, itu membangun karakter. Indonesia ini penuh dengan ujian. Sehingga kita lulus dari sekolah ataupun setelah kita lulus dari kampus untuk mencari kerja itu penuh ujian. Karena tadi bangun dari bawah gitu ya. Indonesia ini banyak teori sebenarnya, bukan banyak praktek. Betul. Sehingga teori-teori itu akan dikembangkan di sini di otak, tidak diimplementasikan. Hanya cukup tahu ilmunya saja, tidak diimplementasikan. Sehingga nyangkut di sini saja. Kenapa? Ya faktornya gini. Faktornya oleh pemerintah tidak diberikan fasilitas pekerjaan. Iya. Kemarin itu kita sudah melihat ya debat Wapres itu. Kalau anaknya Jokowi itu kan siapa itu, Gibran ya. Ada sekarang ini dia ada di Pontianak. Ada itu akan memberikan pekerjaan 19 juta. Bayangkan 19 juta. Tapi keadaan yang sekarang kemarin, yang sempat viral di media sosial, kalau tidak salah itu di Jakarta, mencari kerjaan itu sangat sulit sekarang. Apalagi di Kalimantan Barat. Saya pribadi ya, orang yang pengangguran, tapi orang yang pengangguran bernilai ya. Yang bermutu. Iya, betul. Saya baca di komentar itu, di komentar TikTok itu terkait dengan Wapres kita yang sekarang Gibran Rakabuming Raka itu kan mencari kerjaan sulit sekarang. Jangankan mencari kerjaan kita ini. Iya. Wapres pun mencari kerjaan minta sama bapaknya gitu. Sama netizen gitu. Betul juga. Aduh, pemikiran Bang Anda sih betul juga. Ya, seakan-akan kan kita itu menganalisis dari situ. Iya. Pekerjaan ini sulit. Wapres pun minta pekerjaan sama bapaknya, apalagi kita sebagai rakyat jelata. Iya. Sulit benar. Apalagi kita meminta sama bapak-bapak kita nggak ada kerjaan gitu ya. Ya, terkait dari situ ya. Kita membangun dari pendidikan ini, membangun karakteritas dari bawah. Iya. Kalau di Indonesia ini ada TK kan, atau dari swasta itu ada PAUD juga kan. Itu mulai membangun karakteritas dari kecil. SD kalau kita di pendidikan ada taxonomy belum kan? Iya. Itu kan ada tingkat-tingkatannya. Kalau di TK itu pendidikannya bagaimana, di SD itu bagaimana, atau di MI itu bagaimana, dan seterusnya sampai ke atas. Sehingga mereka itu setelah setelah tamat sekolah di SMA ataupun di perguruan tinggi, itu melahirkan generasi bangsa ini, ya. Generasi untuk Indonesia menjadi baik ke depannya. Nah, dari situ kita membangun karakteritas Indonesia ini. Tolonglah memberikan fasilitas pekerjaan. Jangan hanya omong-omong saja 19 juta pekerjaan, tapi tidak ada bukti yang nyata sampai sekarang ini. Kalau kita lihat kan mulai dari zamannya Presiden Jokowi kan dulu akan memberikan beberapa pekerjaan. Mana ada kita mulai dari zaman Presiden Jokowi tidak ada pekerjaan sama sekali. Ya. Sulit untuk kerja. Bahkan teman-teman itu kan yang lulusan S1, lulusan MA itu banyak kerja di luar negeri. Iya, betul kan? Bagaimana kita untuk menganalisis itu? Karena di Indonesia ini sangat sulit kerjaan, sehingga mereka itu pergi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan ke luar negeri. Karena pemerintahannya tidak memfasilitasi pekerjaan. Ya, gimana ya? Sebenarnya kalau kita ini pintar, diajari oleh pemerintah dengan pendidikan kurikulum yang bagus tadi di suatu instansi, di suatu sekolah, sebenarnya kita konten ini dapatkan menghasilkan uang.
Tapi oleh pemerintah tidak diberikan fasilitas. Iya. Sebenarnya gini ya, kalau kita pikir, kita yang hidup di Indonesia, tujuan kita ini untuk menjadi penerus bangsa atau penerus keluarga. Pastinya kita ini hidup di negara Indonesia, ketika kita berada di suatu sekolah ataupun tamat dalam suatu fakultas ataupun perguruan tinggi, itu kan untuk melanjutkan pemerintah-pemerintah yang sudah senior. Pasti dia akan mati kan? Ya. Tidak akan selamanya dia menjabat. Jabatan itu hanya sifat saja kan. Nah, kalau kita penerus bangsa, kenapa kok tidak kita fasilitasi? Baik itu dalam pendidikan juga. Kenapa kok makanan yang difasilitasi? Orang tua bisa memberi makanan. Kita hidup di kampung dulu, makan ubi. Kita bisa berpikir kritis kok. Daripada kita diberikan makanan yang ya tidak ada karu-karuannya itu. Yang cepat basi. Iya, basi. Iya, betul. Bahkan apa namanya, makan siang gratis ini kan lebih enak dari masakan orang tua. Iya. Kenapa lebih enak? Karena orang tua yang masak di rumah itu lebih berhati-hati. Iya, betul. Baik itu membasuh berasnya, kemudian kita masaknya itu pakai kayu bakar yang kalau dulu. Kalau saya pribadi itu lebih enak masakan yang masakan kayu, pakai api kayu itu kan, daripada kita masak di kompor. Harga yang sekarang lebih lezat kalau menurut saya. Nah juga lebih enak masakan orang rumah itu daripada masakan-masakan yang tidak ada karu-karuannya sekarang. Ya, betul. Saya tidak sepakat sekali. Ya, ini bukan untuk mengkritisi secara mendalam untuk pemerintah, sebagai edukasi masukan saja ya. Masukan saja kepada pemerintah supaya ya meskipun ada makan siang gratis ini, tolonglah pendidikan diprioritaskan yang ada di Indonesia ini, khususnya di Kalimantan Barat ini. Meskipun ada MBG, tolong pendidikan diprioritaskan juga, karena kita ini membangun bangsa, bukan untuk membangun keluarga. Artinya membangun keluarga ya sama-sama kenyang dalam keluarga saja. Bahasa kasarnya korupsi. Iya, betul. Karena di Indonesia ini kalau lihat dari sejarahnya presiden kita dulu itu Bapak B.J. Habibie, masih mudanya gitu ya, beliau itu pintar luar biasa dan cerdasnya luar biasa, sehingga menciptakan sebuah pesawat gitu ya, dengan pemikiran, dengan perkembangan beliau. Di Indonesia tidak dipakai. Itulah. Di Indonesia tidak dipakai, sehingga dia di Jerman kan, kerja di Jerman sebagainya. Karena Indonesia membutuhkan, dia kembali karena tanah kelahiran kan gitu. Dan ada juga waktu tahun 2004 awal itu dari pemerintahan Presiden Pak Jokowi itu ya, ada mahasiswa yang bisa apa namanya itu ngotak-atik siber ya, jalur internet ya, bisa diputus gitu ya. Itu pintarnya luar biasa, cerdasnya luar biasa. Karena di Indonesia nggak dipakai karena terlalu pintar, ya dibuang. Dan dia mau kerja di luar negeri, sehingga di kalau nggak salah di mana, di Australia kalau nggak salah. Karena Pak Jokowi ditelepon langsung suruh kembali ke Indonesia. Kamu minta gaji berapapun saya siap. Karena dari awal karena dia kualitasnya nggak dihargai di Indonesia, dia tetap di luar negeri. Karena sistem pendidikan Indonesia kalau pintar ini susah teman-teman ya. Maka kita kalau punya keahlian atau kepintaran, kita keluar negeri saja. Gajinya lebih besar. Ya Pak, sedikit ini kita singgung terkait guru ya. Ya.
eh, karena ada statement dari Menteri Keuangan itu Sri Mulyani, beban negara itu sangat miris sekali dan menurunkan para pendidik-pendidik, terutama di negara kita di Indonesia ya. Itu sangat miris sekali karena Menteri Sri Mulyani itu, Menteri Keuangan itu dari asalnya di mana kepintarannya? Lahir dari pendidikan. Pendidikan, guru kan? Iya. Dari guru yang mendidik itu kan, dengan keikhlasannya. Artinya jangan sampai statement seperti itu kan? Nah, itu tanggapan Mbak Anas ya, terkait guru-guru ini. Kan masih banyak ya yang disingkirkan dan dipinggirkan ya, banyak, apalagi di swasta ya. Apalagi di swasta yang belum PNKK, yang belum ASN ya. Apalagi dosen-dosen ya. Itu bagaimana tanggapan Mbak Anas terhadap guru-guru yang seperti itu, yang dipinggirkan dan disingkirkan? Ya, oke. Dari tanggapan saya, karena ini saya seorang pendidik dan juga seorang guru juga ya. Iya, betul. Mendengar statement yang seperti itu agak nangis, bergelembung. Meskipun air mata tidak menetes, tapi hati selalu nangis dengan statement yang ada oleh Sri Mulyani. Karena pendidikan ini ya penting, sudah disampaikan tadi, penting sekali, khususnya kepada para guru yang sekarang yang sudah disingkirkan oleh kita, seakan-akan itu menjadi anak tiri. Iya, dia anak tiri kan? Anak tiri kita, menjadi anak tiri. Bagaimana sih respon-respon guru yang ada di Indonesia ini? Khususnya di kampung ya, karena di kampung itu gajinya berapa yang swasta? Iya. Yang honorer itu, kalau saya tahu di kampung itu 1 bulan hanya paling maksimal itu 250. Bayangkan dalam 1 bulan 250, mana bisa kita untuk hidup dalam 1 bulan 250? Sedangkan ekonomi yang sekarang, namanya tuh makanan pokok, harga serba naik yang sekarang 100.000 itu paling jadi 1 hari saja. Ya, guru tuh memang diajarkan ikhlas. Tapi kalau kita melihat dari ikhlas, ya, kita digaji itu jalannya ikhlas. Kalau kita itu tidak digaji, mana pula kita itu untuk ikhlas gitu kan? Ya, terkait dari situ. Sri Mulyani ini awalnya lahirnya dari mana? Pasti dari pendidikan juga. Iya. Sehingga dia memberikan statement, ya biasa lah kalau orang udah ada di atas gitu ya, sudah merendahkan pendidikan, sehingga dia memberikan statement beban negara. Paling dia sebenarnya beban rakyat. Sebenarnya dia itu beban rakyat. Sebenarnya kayak gitu. Ya banyak, bukan itu saja, tapi DPR, beban rakyat juga. Ya, betul. Kemudian ya, di Indonesia ini juga banyakkan pendidikan yang dianut oleh teman-teman mahasiswa. Karena kenapa? Karena pendidikan itu penting. Pasti dia ketika sudah lulus di suatu kampus, pasti dia untuk ngajar. Ya. Kebanyakan gitu. Nah, apa? Karena kita ini membangun karakteritas, membangun kualitas kita untuk mendidik anak-anak kita, kemudian cucu-cucu kita nanti kan. Ya. Supaya apa? Supaya bangsa ini berjalan dengan baik ke depan. Ya. Tidak yang sekarang ini. Ya. Karena sekarang ini kan banyak menteri-menteri yang sudah ditangkap. Itu hasil pendidikan yang tidak membangun karakteritasnya. Karena tidak jujur banget. Tidak jujur. Terpengaruh oleh ombak gitu ya. Ya sebenarnya gitu. Ya seandainya dia itu pendidikannya baik, ya. Kemudian ya, saya tidak menemukan ya sekarang ini guru itu ada enggak korupsi guru? Kalau melihat sejarah, ada enggak guru itu korupsi? Iya, betul. Kebanyakan yang korupsi itu
pemerintah kan, Iya, iya. baik dari menteri. Apalagi yang baru-baru ini ya. Baru ini ya. Immanuel Ebenezer itu, yang kemarin itu. Ya, korupsi itu. Yang lebih banyak itu DPR. Ya. Karena DPR ini dipercaya oleh rakyat, tapi dia mengambil uang rakyat. Iya, pajak dinaikkan. Pajak dinaikkan. Sehingga guru menjadi beban. Lucu sebenarnya. Serba dinaikkan. Kita punya motor. Ya sebenarnya kan kalau kita berpikir secara logika, kita punya motor, tapi dipinta pajak. Kita punya tanah, tapi dipinta pajak. Banyak kita mempunyai bisnis ataupun kita mempunyai bisnis kecil-kecilan dipintai pajak. Ya. Kalau kita melihat itu kan sangat ironis pemerintah. Ya saya sarankan kepada pemerintah ya, khususnya di Kalimantan Barat ini, tolonglah pendidikan ini diprioritaskan. Dan guru juga diprioritaskan. Karena guru itu kalau di kampung-kampung, apalagi di sekitar hulu ya, mereka itu transformasinya pakai apa? Ada yang pakai sampah. Iya betul. Kemudian kalau sekarang ini udah musim hujan, becek. Kita ini mengajar mulai dari kalau sekarang jam 7:30 ya, 7:30 udah standby itu. Bahkan kita itu sebelum jam 7:30 udah ada di sekolah. Karena apa? Karena memberikan edukasi kepada siswa-siswa supaya kita tidak lambat. Artinya kita itu disiplin. Ya kalau kita tidak disiplin yang seperti itu, gimana untuk melahirkan anak bangsa? Yang sekarang inilah anak korupsi itu sebenarnya tidak disiplin waktu sekolah. Betul. Ya kalau kita melihat tentang dari segi guru ya, dari segi guru itu banyak seruan-seruan dari guru itu, baik dari kampung, dari desa, dari kota, itu banyak seruan-seruan dari guru. Ya pengalaman saya selama saya mengajar ya, saya tadi bilang pengangguran, tapi pengangguran yang bermutu. Saya pernah menjadi kepala sekolah dengan dengan zaman yang 1 tahun itu sangat pendek lah menurut saya. Dari pengalaman itu, saya itu selama mengajar, selama mendidik siswa-siswa itu, kita 1 bulan dapat berapa gaji? Itu sekitaran 180. Bayangkan 180. Sehingga yang sekarang ini oleh Menteri Keuangan dibilang beban negara. Di mana pekerjaan kita, implementasi kita itu sebagai beban negara. Sedangkan kita mencerdaskan anak bangsa, siswa-siswa yang untuk meneruskan Indonesia. Kan tidak ada. Kalau kita berpikir secara logika kan seperti itu. Sebenarnya yang beban negara ini Menteri Keuangan apa guru? Iya. Oke, siap. Bang. Ya, itulah dari diskusi saya teman-teman. Ini terakhir Bang Anas ya. Untuk generasi muda kita, khususnya di generasi Gen Z, pesan para anak muda untuk Bang Anas itu gimana untuk perkembangan zaman ini dari segi pendidikan? Ya, pesan saya gini ya, teman-teman, khususnya di zaman yang sekarang ini, zaman Gen Z yang sekarang ini, masih ada zaman yang milenial ini kan, generasi milenial, generasi Gen Z yang sekarang ini, zamannya udah zaman serba teknologi atau serba digital ya. Pesan saya, tolong pendidikan ini jangan dibuat main-main. Belajarlah yang tekun. Kemudian mulailah berpikir dari sekarang, jangan tunggu hari esok, kita belajar mulai dari sekarang supaya kita ini penerus bangsa yang baik, penerus bangsa yang bisa melahirkan anak-anak bangsa yang bagus, anak-anak bangsa yang baik ke depannya. Ya itu, tetap menjaga
kualitas karakteritas kita, menjaga pendidikan, baik itu di pendidikan ini kan kalau di Indonesia kan ada formal, non formal dan informal, baik itu ini tetap dijaga, tiga ini tetap dijaga, itu sering berdiskusi, sering baca buku supaya kita ini kedepannya menjadi anak bangsa yang baik, ya seperti itu. Siap, terima kasih Bang Anas ya terkait diskusinya kita ya. Beliau juga punya kesibukannya, teman-teman. Alhamdulillah bisa berkesempatan ke diskusi di forum ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jangan lupa tonton terus dan pantau terus ya podcast IKN TV ya. Inilah informasi kreatif terkini dari podcast IKN TV.